Kami nyatakan Kau Allah yang setia atas kehidupan kami Tuhan. Kau yang tak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangan-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang setia. Terima kasih Yesus. Kami menaikkan syukur kami bagi-Mu Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Oh Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Bapa di sorga, terima kasih untuk kemurahan Tuhan yang ajaib. Kami percaya hidup kami dalam rancangan Tuhan yang besar. Dan hari ini Tuhan, buka hati kami supaya kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan yang ajaib. Lewat kebenaran firman Tuhan, iman kami semakin diteguhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dengan tema menjadi wanita yang berkarakter. Sebelumnya saya akan baca ayat firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal 31 ayat 10
dan dilanjut dengan ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Setiap wanita terlahir dengan kepribadian dan karakter yang berbeda tentunya. Dan ini menjadi daya tarik yang berbeda di hadapan kaum pria. Banyak pria cenderung mendambakan sosok pasangan yang tidak hanya sempurna secara fisik, tetapi juga para pria tertarik kepada wanita yang berkarakter kuat. Jika kita berbicara tentang wanita yang cantik, pasti di luar sana ada banyak, Bapak Ibu Saudara, wanita yang cantik dengan bodi yang ideal, wajah yang rupawan. Tetapi firman Tuhan yang sudah kita baca mengajarkan satu prinsip yang kuat bahwa wanita yang berkarakter itu jumlahnya sangatlah sedikit. Dalam situasi seperti ini, di mana kita tahu bersama tingkat stres meningkat, kadangkala rumah bukan menjadi istana bagi keluarga, tetapi bisa terjadi pelampiasan emosi, sehingga akhirnya ada kehancuran, keretakan dalam rumah tangga yang mengakibatkan keluarga mengalami dilema-dilema yang tertentu. Tentu Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan satu tokoh yang penting di dalam rumah tangga, yaitu wanita. Ibu bagi anak-anak, pendamping bagi suami. Dan kitab Amsal ini mengatakan atau mengajarkan wanita yang dicari-cari adalah wanita yang layak dipuji. Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di dalam nats firman Tuhan ini ada 22 ayat yang mengisahkan sifat-sifat seorang wanita yang layak dipuji. Perhatikan ayat yang sudah tadi saya baca di awal, di ayat 10, penulis memulai bagian ini dengan satu pertanyaan. Dia katakan, istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Rupanya kata cakap ini mengandung arti kuasa, kesanggupan, keberanian. Berarti wanita ini adalah wanita yang kuat karakternya. Tetapi di ayat 10 juga mengajarkan satu pernyataan bahwa istri yang cakap itulah dia seorang yang berharga seperti permata. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Artinya penulis telah belajar bahwa seorang wanita yang baik itu wataknya jarang ditemukan. Jadi satu kesimpulan di sini bahwa kecakapan plus takut akan Tuhan itulah wanita yang layak dipuji. Oleh karena itu ayat 30 katakan, kemolekan adalah bohong, kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan itulah yang dipuji-puji Tuhan. Kita mau belajar pada hari ini, mengapa Amsal menuliskan bahwa wanita ini layak dipuji. Apa indikatornya Bapak Ibu Saudara? Ini luar biasa. Yang pertama, wataknya sangat mengesankan. Inilah sifat-sifat yang ditulis oleh kebenaran firman Tuhan bagi keluarga yang sudah diberkati oleh Tuhan. Yang pertama adalah indikatornya, dia seorang yang rajin. Ayat firman Tuhan tidak cukup waktu ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi pekerjaannya ini enggak pas-pasan ya. Dia bukan orang yang malas, ogah-ogahan atau semaunya, tapi dia bekerja dengan senang bekerja dengan tangannya sendiri. Ciri yang kedua, dia seorang yang bersemangat, tepat guna. Ia seorang yang memakai otaknya untuk mencari keuntungan, enggak lipat tangan Bapak Ibu Saudara. Tapi dia seorang yang tipe pekerja keras, tidak memikirkan kesulitan, tapi hasil. Ciri berikut adalah dia bermurah hati, lalu hal berikutnya adalah kecantikan. Ya, artinya dia berdandan dengan bagus hanya untuk suami. Berapa banyak kadangkala wanita kalau mau pergi keluar baru dia dandan. Di rumah
ya seadanya. Tetapi di sini kita belajar inner beauty-nya terpancar karena dia tahu ini ibadah yang dia berikan bagi Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat dari kebenaran firman Tuhan. Watak yang sangat mengesankan itu yang dicari-cari orang. Sekali lagi saya katakan bukan kemolekan, itu bisa dilapis. Tetapi di sini kita melihat ada hal-hal yang harus dibayar lewat pengabdian dia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan terus meneguhkannya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di awal kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan menginginkan satu watak yang mengesankan. Sehingga itu memberikan atmosfer yang baru di dalam keluarga. Kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Bagian yang kedua adalah wanita yang layak dipuji. Indikatornya adalah dia sayang akan suaminya. Di ayat yang ke-11 dikatakan ia dipercaya oleh suaminya. Ayat 11 berkata hati suami percaya kepadanya. Suaminya tidak kekurangan keuntungan. Kata yang dipakai dalam bahasa Ibrani dipakai kata bautak. Artinya seorang yang dapat dipercaya. Ini berhubungan dengan kejujuran, integritas yang harus dimiliki sebagai wanita Kristen. Yang punya peranan besar di dalam keluarga. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak takut membuka hatinya kepadanya. Gak ada hal-hal yang rahasia Bapak Ibu Saudara. Apa saja dibahas dengan pasangan hidupnya yang Tuhan karuniai seumur hidupnya. Entah itu berbicara tentang perasaan takut, kekecewaan, rencana-rencana apapun. Dibahas dengan bebas dengan pasangan hidupnya. Dia tidak memalukan suaminya atau membocorkan rahasia-rahasia pribadi. Ada banyak orang, ada banyak para istri tidak malu membicarakan kelemahan atau kegagalan suami. Tetapi di sini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyatakan satu hal yang luar biasa. Sayang kepada suami, artinya dia memenuhi keperluannya. Dia penuh dengan kasih sayang kepada suami, mendukung dan mendorong apa sih usaha daripada suami. Ya, dia mencari kebaikannya, dia menambah pengaruhnya. Ayat 23 katakan suaminya dikenal di pintu-pintu gerbang. Kalau suaminya lagi duduk dengan pejabat-pejabat negeri atau juga tua-tua negeri. Ini satu hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang peranan seorang wanita. Dan bagian yang terakhir dari kebenaran firman Tuhan, seorang wanita yang layak dipuji, indikatornya adalah dia seorang ibu yang bertanggung jawab. Yang pertama adalah dia seorang yang disiplin. Ia belajar menguasai diri agar bisa memenuhi kebutuhan di dalam keluarga. Lalu ia teratur. Dia bangun duluan dari suaminya dan menyediakan sarapan. Dia membagi-bagikannya untuk mungkin yang membantu di rumah, ya, menyiapkan semua keperluan yang dibutuhkan oleh keluarganya. Dan dia seorang ibu yang memikirkan masa depan. Seorang ibu yang bertanggung jawab. Di ayat yang ke-27, ia membaktikan dirinya kepada keluarga. Mungkin dia lelah, mungkin dia capek. Karena seorang ibu pasti kita semua pemirsa yang ada pada hari ini mendengar firman Tuhan tentu tahu bagaimana kesibukan dari seorang ibu, seorang mama. Tetapi di sini dia tidak mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan keluarga. Dan firman Tuhan katakan, saya pun mengamenkan, makanan kemalasan tidak dimakannya. Ini hal yang luar biasa bagi seorang ibu yang bertanggung jawab. Akhir kata Bapak Ibu Saudara lewat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat 28 dan
ayat 28 sampai 31. Seorang wanita itu hidupnya menyatakan sifat-sifat yang pasti akan menerima hadiah. Saya katakan pada hari ini, pasti dia akan menerima hadiah dari Tuhan. Ada bonus yang dari Tuhan, dan apa yang dia lakukan tidak pernah sia-sia. Beberapa hal yang penting mengakhiri kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Keagungannya, kesetiaannya itu tidak pernah sia-sia. Akibat dari usaha yang nyata bagi keluarga, yang pertama adalah anak-anaknya menghormatinya. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Anak-anaknya bangun dan berkata, "Oh mama, engkau adalah mamaku yang luar biasa." Yang berikut, suaminya memuji dia. Lalu para kawan sebayanya ditantang oleh teladan hidup dari wanita yang bijak ini. Yang berikut, perbuatannya sendiri akan mendatangkan pujian baginya. Tetapi lebih daripada semuanya itu, firman Tuhan senantiasa menyatakan Tuhan Allah dipermuliakan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal apapun dalam hidup kita tidak pernah itu sia-sia. Ketika kita membangun satu rumah tangga yang kuat di dalam Tuhan, dengan karakter yang kuat, dengan watak yang kuat, seorang ibu yang luar biasa yang bertanggung jawab, maka Tuhan akan memberikan satu bonus-bonus dalam kehidupan kita, dan itu dirasakan oleh orang terdekat. Siapakah yang bisa merasakan berkat yang dihadirkan dari seorang mama, dari seorang wanita? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan anaknya atau suaminya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini membawa kita dalam satu pengalaman yang luar biasa. Ada berkat, ada urapan Tuhan, pemulihan lewat keluarga-keluarga. Tuhan Yesus nyatakan bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya setiap kita sungguh-sungguh mendambakan satu keluarga yang luar biasa, hadir seorang mama yang luar biasa, dan Tuhan menyatakan bahwa kehadiran seorang ibu yang punya karakter yang kuat, itu yang dibutuhkan. Kita percaya kuasa Tuhan yang ajaib, rancangan Tuhan bukan pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang penuh harapan, termasuk di dalam keluarga kita. Biarlah hari ini kita memasuki hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab, jadilah pribadi yang berkarakter, bukan karena penampilan yang luar, tetapi Tuhan nyatakan lewat kebenaran firman Tuhan, hati yang sungguh-sungguh layak dipuji oleh Tuhan. Kiranya berkat Tuhan menyertai setiap kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan tidak pernah berhenti. Kami nikmati berkat-berkat Tuhan. Arahkan setiap kami ya Tuhan, ada pemulihan di dalam keluarga. Setiap kami rindu dibangun lagi ya Tuhan. Sehingga bukan saja suami, bukan saja istri, tetapi anak-anak satu keluarga sungguh merasakan kasih yang daripada Tuhan. Pada hari ini kami berdoa ya Tuhan, setiap kami yang sudah mendengar firman Tuhan, Engkau semakin teguhkan, ada kuasa yang besar untuk senantiasa keluarga-keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Tampil setiap wanita-wanita yang menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Amin.
For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. So good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. Yes, I've known you as a father, I know you as a friend. I have lived in the goodness of so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. So good. With every